Sementara itu di negeri Wanagunarja Ki Godong Buntalan menderita sakit parah. Walau sudah berusaha kemana-mana untuk mengobati sakitnya, tak seorang pun yang sanggup menyembuhkannya. Oleh karena itu ia memasrahkan diri kepada Yang Maha Agung dengan cara bersemedi hingga ia mendapat ilham agar ketiga putranya yakni Pangeran Anggana, Pangeran Anggini dan Pangeran Ayuman Tampainganan mengabdikan diri, Narasula, kepada Raja Andahyang di Keraton Gajapura Kerajaan Medang Kamulyan. Sebelum ketiga putranya berangkat, Ki Godong Buntalan memberi wejangan agar selama dalam perjalanan ketiga putranya dilarang berteduh apalagi minum meskipun dikala panas terik dan sangat dahaga. Kemudian apabila menemukan kolam sekalipun heredam bayang haus dan dahaga jangan pula minum atau mandi. Selesai memberikan amanat, wafatlah Ki Godong Buntalan kemudian ketiga putranya berangkat menuju Medang Kamulyan. Pada masa itu musim kemarau melanda sangat hebat, daun-daun luruh, pohon-pohonan banyak yang mati, rumput-rumputan kering kerontang, demikian pula dengan hewan ternak bergelimpangan mati karena kehausan. Di tengah-tengah perjalanan ketika hampir sampai ke tempat tujuan Keraton Gajapura, Pangeran Anggana kepayahan seakan-akan tak sanggup meneruskan perjalanan. Kebetulan di sana ada sebatang pohon waru yang tinggi dan rindang serta menyejukkan. Segeralah Pangeran Anggana bernaung di bawahnya. Kedua adiknya berteriak memperingatkan agar kakaknya tidak melanggar nasihat orang tua ayahnya. Pangeran Anggana tidak menggubris peringatan adik-adiknya, hingga suratan takdir bagi dirinya. Gitu berteduh di bawah pohon waru, ia berubah jenis bentuk, menjadi seekor ular besar bertanduk yang menyeramkan dan menakutkan. Kedua kakak beradik ini menangis sedih mengapa kakaknya tidak mendengar dan tidak memperhatikan amanat ayahnya. Dengan meneteskan air mata sang ular, Pangeran Anggana menasehati kedua adiknya agar terus melanjutkan perjalanan dan jangan coba-coba melanggar nasihat ayahnya seperti dirinya. Ia mengatakan, walaupun kakak berwujud lain, kakak akan tetap mencintaimu dan membantumu. Tunggulah kakak di Gajapura. Apabila ada yang digigit ular, obatilah olehmu dengan daun siagadopa yang kembar setangkai sebelah menyebelah menelentang dan menelungkup. Oleskan serbuk daun itu pada luka bekas gigitan. Selamat berjumpa di Gajapura. Baru saja kedua kakak beradik ini melanjutkan perjalanan, Pangeran Anggini tak sanggup lagi menahan haus dan dahaga. Ketika melewati sebuah kubangan, kolam, Pangeran Ayuman Tampainganan sangat khawatir kakaknya akan melanggar lagi nasihat ayahnya. Dan terbukti, meskipun Pangeran Anggini telah diperingatkan, ia minum dan mandi di kolam itu sepuas-puasnya dengan tidak menghiraukan nasihat sang adik. Tidak lama kemudian nasib Pangeran Anggini tidak berbeda dengan kakaknya Pangeran Anggana. Ia berubah jenis menjadi seekor kerbau buntal jantan yang sangat besar. Sebelum pergi meninggalkan adiknya ia berpesan pada adiknya, adikku sayang, jika nanti di tengah-tengah pasar ada kerbau buntal mengamuk, sudah barang tentu tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, hanya engkaulah yang bisa menangkapnya. Ingatlah wahai adikku, peganglah ujung ekornya, menyelinaplah engkau ke sana, dan terus tangkap dari bagian depannya erat-erat, ia tidak akan berbuat apa-apa kecuali menunduk dan berlutut. Pangeran Ayuman bersedih hati dengan kejadian beruntun yang menimpa kedua kakaknya. Dalam hatinya berkata, apakah nanti dirinya akan berubah jenis menjadi makhluk lain seperti kedua kakaknya. Setelah itu dengan tekad membaja ia melanjutkan perjalanan menuju Gajapura. Sesampainya Pangeran Ayuman di alun-alun Medang Kamulyan, ia masih diliputi perasaan cemas dengan kejadian yang menimpa kedua kakaknya. Kemudian ia duduk bersila untuk bersemedi mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dalam melaksanakan semedinya ia mendengar suara gaib tanpa rupa mengingatkannya, wahai Ayuman adikku, janganlah engkau cemas dan khawatir, tabahkanlah hatimu, bahwa kesaktian kakakmu tentu lebih daripada orang penguasa yang ada di Keraton Gajapura. Teruskanlah keinginanmu, selamat berjuang. Sementara itu dengan kekalahan Senopati Amuk Marugul yang kemudian berubah wujud menjadi seekor belut putih di sebuah sumur yang berisi banyak lumpur di Tegalampen Pakuwerakas, sekarang rawa urip, Prabu Andahyang sangat sedih karena kehilangan senopatinya, namun bersyukur kemenangannya tidak terbunuh karena memperoleh kemenangan. Sumur berisi lumpur disebut juga sumur langgeng atau sumur lumer. Langgeng artinya abadi, sekalipun musim kemarau sumur itu tetap berisi air. Lumer artinya berisi tanah encer, lumpur yang tidak akan mengeras.